kami hormati, dalam mengharapkan keberkahan Ramadan, kita sepatutnya mendapatkan siraman rohani sebagai cara untuk mendapatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Firman Munawar kepada yang waktu dan tempat kami persilahkan. Mic-nya nih agak maju aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang mulia Bapak Haji Thomas, yang mulia para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para kesepuhan, ketua panitia yang saya hormati, ketua DKM, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Khaldun, sosiolog muslim terkemuka, pernah menulis, puncak kesuksesan seorang mukmin manakala dicintai oleh Allah. Jadi yang sukses itu bukan yang kaya, bukan yang punya jabatan, yang dicintai oleh Allah. Siapa manusia yang dicintai oleh Allah, dipastikan dia bahagia di dunia, dan dia akan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Salah satu cara terbaik supaya kita dicintai oleh Allah, kita harus berbuat ihsan. Karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang suka berbuat ihsan. Ada 3 bentuk ihsan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Pertama, ihsan itu di dalam beribadah. Ini yang kalau kita suka ngaji di pesantren, anta budullaha ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau nggak sanggup melihat Allah, yakin Allah melihat kepada kita. Dalam istilah manajemen modern, ihsan itu ibadah yang ikhlas dan berkualitas. Bapak Ibu sekarang puasa, harus ihsan, ikhlas dan berkualitas, ya. Nggak kerasa ini ya, sudah hari yang ke-21. Nggak kerasa, lebih nggak kerasa lagi yang nggak puasa, nggak kerasa lagi itu. Nih mudah-mudahan ya kita nyampe pada akhir Ramadan ya, ikhlas dan berkualitas. Makanya kalau puasanya benar mah Pak, 1 insya Allah sehat, dijamin sama Rasul, sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Kalau bapak-bapak cek sekarang Pak, udah 20 hari mah berat badan nurun, rata-rata 2-3 kilogram. Wis jajal be dicek, jajal. Sebelum puasa 65, cek sekarang 62, kalau enggak 63. Tapi Ustadz, kita dorong puasa 65, barang sikit 70, itu bukan sukses, berkah Ramadan. Wong apa dilep kan ketika buka puasa, maka berat badan ditambah sama Allah. Beda Pak, ada yang sukses, ada yang berkah, ya. Makanya orang puasa mah pasti sehat. Sholat harus ihsan, apa? Ikhlas dan berkualitas. Sholat yang berkualitas mah pakai logika, bukan pakai nafsu. Hati-hati loh Pak, ada orang sholat tuh pakai nafsu. Wih, mentang-mentang hafalan Qurannya bagus, nafsu salatnya. Begitu dia sholat maghrib, beneran baca rokaat pertamanya Yasin, keduanya Tabarok. Atuh jemaah kapok kabeh kan? Nah, itu sholatnya pakai nafsu Pak, nggak pakai logika. Padahal sholat itu kudu ikhlas berkualitas. Yang berkualitas belum tentu lama. Kok anak karyawan dia salatnya suwe, kok ngelamun mikirin mudik, ya kan? Oh ya Allah, mana jadwal ketemu mertua, manik mang wakil pesanan mertua kok, mana cerewet, mana panjang umur maning. Ya Allah, makanya sholatnya lama. Ana wongnya lagi dodok, ana wongnya, ana lagi dodok, ana wongnya. Makan ngelamun bae kan.
Jadi sholat itu harus ihsan, sedekah harus ihsan. Apa itu? Ikhlas berkualitas. Sedekah terbaik itu memberikan apa yang kita sendiri suka. Apa kata Rasul? Abu Dzar, kalau engkau masak berbanyak kuahnya, bagikan kepada tetanggamu. Berarti sedekah terbaik mah membagikan apa yang kita sendiri suka. Kita mah senengnya ke sarungnya BHS, ya berarti sedekahnya BHS. Jangan gajah duduk, gajah duduk kan? Disesuaikanlah dengan apa yang kita sendiri suka. Kita senangnya kolak, berarti sedekahnya kolak, disesuaikan dengan kemampuan. Termasuk baca Quran harus ihsan. Bapak Ibu, saya senang ya kalau di sini, apalagi Pulau Ampel malah daerah Kiai. Rata-rata Ramadan anak sing hatam 5 balen, ada yang 3 kali. Orang IPSI aja ada yang udah hatam 2 kali, ada. Wong sehari 3 juz, 10 hari hatam kan? 20 hari udah 2 kali, sekarang ketiga. Ada yang baru 1 kali hatam, dia targetnya Ramadan 2 kali, ada. Ada yang baru 21 juz, sehari sejuz. Berarti 20 hari, berarti 21 juz. Ana sampai siki durung mulai-mulai. Ana maningkan, istilah kita mengkolah premen akhir bahaya. Nah, padahal Pak, baca Quran. Saya sampai berpendapat begini Pak. Manusia belajar itu kan harus 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Apa yang dibaca? Maf'ulnya disembunyikan, objeknya disembunyikan. Maka yang dibaca itu 1, ayat yang terucap oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, ada ayat yang tercipta oleh Allah alam semesta. Coba kita cek sedikit Pak, berkaitan tentang rizki. Sebenarnya orang nggak kaget Pak tentang rizki kalau rajin baca Quran. Ada makhluk Allah itu yang yakin tentang rizki. Burung mah nggak punya deposito, burung mah. Tapi burung mah gini, yakin rizki mah urusannya dengan Allah. Tapi nggak males burung mah. Dia pergi pagi dalam keadaan kosong perutnya, dan sore sudah dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Yakin rizki dijamin oleh Allah, maksimalkan ikhtiar. Dan ternyata burung rizkinya dijamin oleh Allah. Begitu baca Quran, ternyata Quran pun menjelaskan. Orang dapat rizki itu ada 2. Pertama, wa allaisa lil insani illa masa'a. Manusia akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Jadi nelayan dia dapat ikan, nanam padi ya dia dapat padi. Kita kerja di perusahaan ya dapat uang. Artinya apa? Orang usaha itu dikasih rizki. Tapi ingat, ada cara yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, kalau orang bertakwa mah dikasih solusi kalau punya masalah. Rizki datang dari hal yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau ingin dapat rizki, 2 yang kita lakukan. Ikhtiar lahiriah sekaligus ikhtiar batiniah. Ya, makanya ada orang yang rajin usaha dapat duit. Ada orang yang rajin ibadah dapat duit juga. Saya dengan Haji Topik dulu satu pondok. Kiai saya mah ya. Dia mau usaha nggak pernah, jualan nggak pernah. Tapi duitnya banyak, pesantrennya bagus. Kenapa? Rizkinya dihantarkan oleh Allah. Tinggal duduk aja orang datang ngasih duit. Saya cobain itu, duduk di depan rumah, nggak ada yang ngasih duit ya. Malah pada nanya, lah ke proyek ke Ustadz? Iya maning ya. Mungkin tingkat ketakwaannya beda. Jadi kalau IPSI ini sukses, kenapa Pak Thomas? Ya karyawannya semangat kerjanya. Tapi boleh jadi karyawannya bertakwa, perusahaan rajin sedekahnya. Insya Allah rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma begini, baca lagi Al-Quran. Rizki kadang-kadang ditunda karena Allah akan ngasih rizki yang sangat istimewa. Bapak baca kisahnya Nabi Zakaria. Bertahun-tahun berdoa kepada Allah ingin punya anak, ditunda sama Allah. Tahan. Sedang disiapkan oleh Allah. Ternyata di usia tua, anaknya istimewa jadi nabi. Itulah yang disebut dengan Nabi Yahya. Maka jangan heran, kadang rizki dideraskan, ditahan dulu sama Allah. Bahasa gawa mobil maku mundur dikit konon go, Arab nanjak IPSI Arab nanjak. Mundur sebentar dan kita berharap bulan depan, tahun depan IPSI rizkinya lebih dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita baca Quran biar kitanya paham. Soalnya begini Pak, akal itu hanya menjangkau sesuatu yang nyata.
Sedangkan Al-Quran memberikan informasi, ada yang nyata, ada yang gaib. Contoh, Pak, yang Allah rahasiakan dalam hidup ini kan disampaikan di dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsum mada taksibu goda. Orang gak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Malam-malam ngadem ngopi, subuh kebanjiran, ya kan? Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Mohon maaf nih, saya ambil contoh Pak, rizki ya. Ada yang tahun depan rizkinya nambah, boleh jadi tahun depan rizkinya berkurang, nggak ada yang tahu. Iya ya Allah, ngebangun rumah, mobil bagus, barang kena banjir, rumahnya hancur, mobilnya ke bawah banjir, berkurang rizki. Tapi ada bapak-bapak, ya Allah, kita mah kepengen 2 mobil. Dari mana saya mah bisa kebeli? Begitu tahun ini punya mobil. Sampai temennya kaget. Ai Kang, ke toko mobil. Kita dia orang nyangka. Dari mana duitnya? Mertua ninggal, bagi-bagi warisan. Jadi kita ke toko mobil. Oh, Pak. Rezeki mah nggak ada yang tahu. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Di kampung ada orang biasa aja bisa berangkat haji kok. Nggak tahu rezeki mah. Dari situlah harus berdoa. Kenapa? Doa itu cara terbaik mendapatkan takdir terbaik. Jadi berdoa minta rezeki, apalagi Ramadan, ya. Maka kita ingat, manusia nggak ada yang tahu tentang kehidupan di masa yang akan datang. Jodoh Pak, jodoh, nggak ada yang tahu. Apa rumah tangga itu berakhir dengan perceraian atau berakhir dengan kematian? Kan gak ada yang tahu. Hati-hati loh Pak. Suami yang ganteng banyak duit belum tentu istrinya setia. Laki ini gagah, pakai picisnya, belum tentu istrinya setia. Apalagi suaminya jelek, lebih susah lagi setia. Makanya kan dari situ kita suka berdoa, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai kematian ya, kita nggak ada yang tahu Pak. Kematian nggak ada yang tahu, jodoh ada nggak yang tahu. Mohon maaf ya Pak. Bapak kalau suka cek kehidupan, makanya suka aneh. Kalau baca Quran mah biasa aja. Maaf. Allah tidak pernah menjanjikan laki-laki tampan akan dapat istrinya cantik. Nggak pernah janji. Ya, jadi yang ganteng kok dorong tentu rabini ayu. Karena Allah belum pernah menjanjikan. Dan Allah tidak pernah menjanjikan setiap wanita cantik suaminya ganteng. Iki mari ngabuburit be. Ya Allah, je. Rabini mah glowing je. Lakine parah ya. Wis tuh man. Deleng mobilnya, Pajero, ya iyalah, delem ya kan? Nah, padahal begini Pak, tidak setiap laki-laki ganteng aja itu istrinya cantik. Tidak setiap bapak yang jelek istrinya juga jelek. Ada yang jelek istrinya cantik. Ini kabar baik ya, buat yang jelek-jelek ya, kalem aja kalem ya. Karena bukan berarti yang jelek istrinya akan jelek, enggak juga Pak. Dan sampai begini. Allah mah tidak pernah menjanjikan kita akan menikah dengan orang yang kita cintai. Enggak. Ada bapak demen di SMA, gagal nikah. Bang sekarang menikah lagi dijodohin. Padahal mah orang demen kok, tapi anak papat. Kita bingung je, orang demen cuma tangbai, ya kan? Tapi Quran cuma menjanjikan. Apa itu? Wat thayyibat lit thayyibin. Wanita yang baik akan disiapkan untuk laki-laki yang baik. Makanya jangan suka mikirin orang. Ya Allah, jerabine lemu ya. Laki ini cilik, jenek motor ke jemping baik. Nggak usah dipikirin lah. Karena yang menjanjikan jodoh itu yang baik akan dapat yang baik ya. Termasuk kematian ya Pak. Kematian mah nggak ada yang tahu. Saya kalau baca riwayat Pak ya, orang-orang yang istimewa banyak meninggalnya di bulan Ramadan. Coba, keluarga Nabi yang meninggal Ramadan tuh 1 Siti Khadijah, wanita dermawan, meninggalnya 11 Ramadan. Yang kedua, istri Nabi Siti Aisyah, yang pernah menginfakkan 70.000 dirham, disemetnya 70.000 kali 4.600 Pak, meninggalnya 17 Ramadan. Fatimah anaknya Nabi dermawan, meninggalnya 3 Ramadan.
Jadi saya juga selalu berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa meninggal di bulan suci Ramadan. Tapi bukan tahun ini, bukan ya. Tahun ini mah saya belum layak ya. Ada yang lebih senior dari saya kelihatannya ya. Masuk aja duluan ya. Makanya Bapak Ibu, jangan suka pesimis kita menjalani hidup. Boleh jadi tahun ini rezeki kita disempitkan oleh Allah, tapi dengan kekuatan doa, yakin kepada Allah, ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah, kita berharap bulan depan, tahun depan, perusahaan ini rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ ya, ihsan dalam beribadah. Dan saya titip Pak, ini khusus buat karyawan ya. Saya sebenarnya bukan tamu di sini. Tiap bulan juga saya ngisi pengajian di sini mah. Sampai saya juga kaget, kok ngundang saya lagi? Saya bilang, nggak ustadz yang lain. Kan saya tiap bulan ketemu. Apa ini murah meriah kali ya? Makanya dipanggil lagi. Saya Pak Haji Thomas, harusnya saya hari ini di PT Adis Balaraja saya. Karena udah tiap tahun saya rutin di sana. Makanya kemarin begitu, Ustadz tolong sih, iya maning jari kita nih. Wong kita nih tiap bulan diaturin ini kayaknya. Orang gelem mah bukan kita di delete doang kita nih, ya kan? Hilang maning member kita engkone. Ya sudah, jadi kita nih lah merenya baik, bukan dicoret dari daftar Ustadz. Hilang langganan saya. Sekarang mencari langganan itu susah masalahnya. Ustadz juga banyak saingan, ya kan? Ya udah, makanya saya hadir aja di sinilah. Ini mah bukan tamu Pak Haji Thomas ini mah, makanya saya nggak berani nyinggung. Dan sih mah kalau disinggung juga ketawa-ketawa aja dia, nggak ada yang kuring. Orang ngerasa masalahnya kan? Ya udah nerima aja ya. Jadi saya titip Pak, kalau Bapak sudah ihsan beribadah, habis sholat, jangan lupa berdoa ya. Bukan hanya untuk diri kita, keluarga, doakan juga perusahaan. Karena saya yakin kalau perusahaan maju, karyawan sejahtera, dan kita berharap kita boleh pensiun, tapi perusahaan ini bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang ya. Kita puasa, habis puasa berdoa untuk perusahaan supaya apa? Perusahaannya diberkahi oleh Allah. Habis baca Quran, habis sedekah, berdoa. Kenapa? Berdoa sesudah beribadah punya peluang doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saya lihat di sini banyak kesepuhan ya, banyak kiai, jelaslah kelihatan orang pulau yang pelmatan ahli ibadah semua. Makanya kelihatan matanya gitu, meleyur, ngantuk, ya, kayaknya kelamaan tahajudnya, ya, tarawihnya luar biasa. Jelas, doa-doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Yang kedua Pak, yang kedua, mohon maaf saya cuma sampai 5:30 Pak, ini waktunya cuma setengah jam. Ihsan di dalam bekerja. Kata Rasul, innallaha yuhibbu minal amili idza amila ayyuhsina. Allah itu mencintai seorang pekerja yang bekerja itu dengan ihsan. Makanya di dalam Islam kerja itu ibadah, dicintai Allah. Bagaimana kerja ihsan itu? Satu, kerjanya harus ikhlas. Soalnya begini Bapak Ibu, orang yang kerja ikhlas itu nanti dia dibahagiakan Allah. Kalau sudah bahagia, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan lewat perusahaan ini. Kalau Bapak nggak ikhlas, mengeluh aja bawaannya. Tuh ya Allah, ya gajor naik-naik, mana ya Allah, ya. Gaji 8 juta, 10 juta enak kali ya. Udah 10, 15, masa sedang 15, kok. Udah 15, 20 kayak harus pada naik. Ayo baik. Karena kalau orang motivasinya harta tidak pernah memuaskan kita. Tapi suka gini, alhamdulillah ya Allah, perusahaan masih bisa berdiri. Saya maniat karena Allah. Yang dikasih oleh perusahaan mah balasan yang Allah berikan di dunia. Saya suka terima kasih kepada DKM. Alhamdulillah ya, walaupun mungkin dengan situasi yang ya memang kondisinya seperti ini, tapi pengajian mah alhamdulillah tetap berjalan. Makanya saya mah bersyukur kepada Allah, ya Allah, ini perusahaan masih bisa berdiri, dan saya selalu berharap mudah-mudahan perusahaannya makin sukses, makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tolonglah jangan banyak ngeluh ya, kita banyakin ikhlas. Orang ikhlas mah pasti dibahagiakan Allah. Maaf. Ini yang ditunggu apa coba sekarang? Ceramah bukan, buka puasa. Yang ditungguin mah ya kan? Makanya kata saya, lama amat saya ngomongnya, orang masih lama buka puasanya kan? Yang ditunggu mah buka puasa. Kenapa Bapak buka puasa bahagia Pak? Karena Bapak mendapatkan ridhonya Allah. Niat puasanya karena Allah. Begitu buka puasa langsung dibahagiakan Allah. Yang bagus pakai kurma ya Pak. Itu paling bagus pakai kurma ya. Karena kurma itu bisa
menguatkan tubuh kita setelah kita lemes. Kadar gula alami itu adanya di dalam kurma, tapi kurma tidak meningkatkan gula darah dalam tubuh. Yang kedua, kurma itu meningkatkan hormon endorfin. Makanya buka puasa mah kalau pakai kurma bahagia ya. Jadi yang bagus mah kurma dulu, air putih, susul bakwan 5 ya, tahu 7, pisang goreng 12 ya. Karena perut Nabi dengan kita beda. Nabi mah perut kurma, kita mah perut gorengan masalahnya ya. Kalau belum makan gorengan kayaknya belum afdol kita mah. Sampai ada di Pulau Ampel mah dorong mangan sakul mah, kita mah kayaknya dorong buka puasa wong sajian ya kan, sakul bae kudune kan. Nah, makanya buka puasa itu dibahagiakan oleh Allah ya. Jadi saya titip nih, kalau pengen dicintai Allah, satu, kerja mah kudu ikhlas. Yang kedua, harus semangat. Ramadan tuh nggak boleh males kita bekerja, karena begitu semangat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pak, saya kalau baca sarjana di Indonesia itu ternyata nggak nyampe 5%. Sarjana di Indonesia, Pak, itu nggak nyampe 5%. Dan itu dari 5% pun sulit orang mendapatkan pekerjaan. Makanya bapak-bapak yang masih kerja di sini kudu semangat. Kenapa semangat? Wujud syukur saya kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya masih diberikan pekerjaan di sini. Jangan banyak keluh, Pak. Mendingan kita capek karena bekerja daripada capek kehilangan pekerjaan. Saya hari ini harus 4 kali ceramah, biasa aja, capek memang. Tapi lebih capek 4 hari nggak ada yang manggil, lebih capek lagi itu. Di rumah meneng, ya kan? Nah, udahlah, hidupnya jangan banyak ngeluh. Bapak punya anak jangan ngeluh. Kenapa? Capek ngurus anak. Lebih capek mah kehilangan anak. Makanya kalau anak meninggal baru terasa. Bapak punya istri, jangan ngeluh. Nanti lebih capek kehilangan istri. Kata bapak, kubu mentak berge bisa kawin maning kayak payung bae. Oh ya Allah, kubu duda mah second bubuan ya kan, second memurah lah. Nah makanya udah kita kudu semangat. Yang ketiga, disiplin. Jadi kerja yang ihsan tuh yang disiplin, Pak. Masih ingat gak? Semua ibadah itu kan ada waktunya. Puasa mengajarkan disiplin. Kalau udah imsak tinggalkan makan. Kalau maghrib segerakan buka puasa. Berarti puasa mengajarkan disiplin. Sholat mengajarkan disiplin. Sampai saya bilang apa? Wajar sah Ramadan Pak pada masuk surga. Kan salah satu orang yang dirindukan surga selain yang puasa, baca Quran, orang yang rajin sedekah, orang yang menjaga lisannya, orang yang menunggu datangnya waktu sholat. Jadi kalau Bapak nunggu waktu sholat, itu berarti rindu kepada Allah. Kalau rindu sama Allah, berarti Bapak Ibu dirindukan surga. Alhamdulillah di bulan Ramadan mah maghrib aja ditungguin maghrib. Mau ngapain? Oh buka puasa ya. Tapi awas jangan sampai nggak sholat. Ada yang puasa 14 jam kuat di barang maghrib baru salat, coba. Benci Allah itu ya. Puasa 14 jam kuat, sholat mau ditinggalkan. Padahal di akhirat yang dihisab itu sholat dulu, baru kemudian puasa ya. Makanya mohon diingatkan, oh iya ya, ternyata sholat disiplin, puasa disiplin. Maksudnya apa? Berarti kerja kita pun harus disiplin. Supaya apa? Kerja kitanya dicintai oleh Allah. Yang keempat, jangan lupa harus jujur. Pak, orang yang kerja jujur mah pasti diberkahi Allah. Coba, Bapak masih ingat dari riwayatnya? Dulu Umar bin Khattab melakukan patroli. Dia ketemu ibu-ibu ngomong dengan anaknya. Apa kata emaknya? Nong, iku susuku ditambah banyu bae, bewake. Engkau kan jualannya untung. Apa kata anaknya? Aja deh, Mak. Kata Umar juga jualan mah kudu jujur. Apa kata emaknya? Umarnya nggak tahu sebenarnya. Wis, langsung roh. Wis tambah banyu bae. Apa kata anaknya? Umar tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Pak, itu Umar sampai kagum manggil anak. Asyik, coba kamu ke pasar, ada anak gadis jualan susu dengan ibunya. Kamu lihat ya, kalau kamu suka nanti nikah dengan dia. Diperhatiin, orangnya jualannya lembut, orangnya jujur, dan ternyata cantik. Itu luar biasa itu. Jadi udah lembut, jujur, wayu. Ya Allah. Makanya begitu pulang, Asin gimana? Ayah, orangnya lembut kalau jualan, jujur dan cantik. Kamu suka? Suka. Nikah dengan dia. Nikah Pak.
dinikahi oleh anaknya Umar bin Khattab, punya anak perempuan, nikah dengan Abdul Aziz, nanti muncul generasi namanya Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang jadi khalifah 20 bulan, tapi sampai sekarang namanya terukir indah dalam sejarah. Kenapa? Berkat kejujuran. Makanya kalau Bapak punya istri jujur, lembut, wayu, sorga dunia, sorga dunia. Iki mau wis aluk galak maning, wis sabari bae, sabari bae ya. Itu pintu surga buat Bapak. Anggap aja Bapak ngikutin Nabi Nuh. Nabi Nuh juga Nabi Ulul Azmi, tapi kan istrinya mah galak, kasar. Siapa istrinya Nabi Nuh? Tuh, Bu Nuh. Ya Allah lamanya ya, Bu Nuh. Bu Nuh mah kasar. Tapi Nabi Nuh tidak pernah menceraikan, sabar ngadepin istrinya, mulutnya tidak terjaga, maka diberikan penghormatan. Ternyata apa? Nabi Nuh tetap mulia, istrinya dibinasakan lewat tsunami ya. Jadi kalau istri Bapak galak ke Bapak, ya tunggu tsunami aja lah, tunggu tsunami ya. Udah jangan diceraikan, itu ujian buat Bapak. Pokoknya mah tinggal Pak kuat-kuat aja. Apa istri Bapak yang meninggal duluan atau Bapak yang meninggal duluan ya? Nah, maka dari situ kita belajar. Oh iya, kejujuran itu Pak ternyata mendatangkan keberkahan. Jadi Pak Haji Thomas, saya suka lihat ya di IPSI mah, ada yang kerjanya jujur, memang nggak pernah punya jabatan, enggak, wajahnya nggak cocok jadi pejabat dia mah, ya kan? Jadi pegawai biasa, tapi sholatnya rajin, kerjanya jujur. Lihat, anak-anaknya soleh dan solehah, cerdas. Ada di IPSI yang anaknya sudah hafal juz ke-30, bapaknya mah tetap bertahan dari At-Takasur sampai Anas, itu mesti dibacakan, tapi anaknya kuliahnya mantep, anaknya hafalan Qurannya bagus, mondoknya betah, ada yang jadi ustadz. Kenapa berkah? Boleh jadi bapak ibu bekerjanya jujur ya. Jadi 4 ciri tuh ihsan dalam bekerja: ikhlas, jangan lupa semangat, kemudian dicek lagi, saya kudu disiplin, yang keempat jujur. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah kerja kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terakhir, kita harus ihsan kepada sesama manusia. Bagaimana caranya? Dalam kajian psikologi itu caranya 3, Pak. Cara kita berbuat baik sama orang lain dalam kajian psikologi 3. Pertama, namanya pengenalan diri. Kalau Bapak ingin baik sama orang, kenal diri kita. Bagaimana caranya? Tahu kelebihan, kekurangan diri kita. Ingat ya, tidak ada karyawan yang sempurna. Tapi tanpa karyawan, PT IPSI tidak akan sukses dan maju. Betul? Makanya kita kudu sadar, manusia mah kenal dirinya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Apa maksudnya? Orang yang kenal kelebihan dirinya tidak akan dengki dengan kelebihan orang lain. Selama ini kita suka lihat kelebihan orang, padahal kita juga dikasih kelebihan oleh Allah. Ada orang yang punya harta, beli mobil, itu kelebihannya. Tapi batinnya belum tentu bahagia. Mikirin kreditan 47 bulan, ya kan? Makanya banyak orang kaya yang susah tidur. Orang miskin mah susah bangun, tidur aja kan? Nah, berarti masing-masing orang ada kelebihannya. Udah kalem aja sih, kalem aja. Bapak punya istri cantik, ada kelebihannya. Diajak mudiknya pede, kan modalnya capek. Ya Allah, isi jelek, murah dandannya, cuma males dibawanya, ya kan? Nah, makanya ada kelebihan, ada kekurangan. Biasa Pak orang hidup mah. Jadi kita punya kelebihan, orang lain punya kelebihan. Kenapa IPSI ini maju? Karena karyawan itu bisa mengembangkan kelebihannya masing-masing. Iyalah. Orang bagian admin dengan di lapangan masing-masing ada kelebihan. Kalau itu dimaksimalkan potensinya, insya Allah IPSI jadi maju. Kan begitu. Tapi ingat loh, kita juga punya kekurangan. Kalau kita punya kekurangan, jangan sombong sama orang lain. Tuh, maka sadar kelebihan tidak dengki, sadar kekurangan, itu tidak akan sombong pada orang lain. Ya, maka kenal diri kita. Yang kedua, pengendalian diri. Bagaimana caranya? Jaga diri, jangan sampai ada ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati Pak, yang banyak menyebabkan pahala puasa kita berkurang, itu tidak mampu mengendalikan ucapan. Makanya hati-hati dengan ucapan, jangan menyinggung perasaan orang.
Termasuk perbuatan, jangan menyinggung perasaan orang lain. Contoh Pak, sampai begini dalam Islam. Jangan cerita harta kepada orang yang gak punya duit, menderita dia. Kita alhamdulillah tas toko mobil, kubu dewek kayak orang duit pecis, menderita. Istri bapak punya baju harga 3 juta. Jangan itu ngumpul dengan orang yang bajunya jelek. Kenapa? Jaga perasaan orang itu. Maka dari situ pengendalian diri. Sampai ada yang begini, maaf ini para kiai ya, kan suka ada kiai begini. Buat apa seorang istri rajin sholat, rajin puasa, kalau ke suami ngelawan tidak mungkin masuk surga. Nyinggung perasaan ibu-ibu itu. Kata ibu, wis mendingan apa? Kita mau urus salat sekalian aja. Ya salat ke percuma, puasa ke percuma, ning laki ngelawan aja orang maju surga. Mendingan urus salat sekalian kan, sekalian maju neraka. Nggak boleh gitu. Harusnya bapak gini, Ma sholat rajin, puasa rajin, jaga ucapan, jangan ngelawan ke suami. Harusnya bapak begini, segitu guys istri saya rajin sholat, ke suami ngelawan. Apalagi nggak sholat, dicekek suaminya. Ya Allah, wanita mah kelihatannya halus, kalau marah lebih galak ketimbang makhluk halus, ya kan? Ada yang udah haji, mohon apa? Begitu olahraga pakai celana pendek, bapak jangan begini ngomongin. Percuma haji, percuma. Udah haji juga pakai celana pendek, percuma. Wal bakalan menjing sorga. Ya Allah, segitu ge haji pakai celana pendek, apalagi nggak haji nggak pakai celana dia kayaknya kan. Nah makanya Pak, kalau ngomong awas Pak, jangan suka menyinggung perasaan orang lain ya. Jadi pengendalian diri. Berbuat sesuatu di perusahaan, jangan menyinggung perasaan orang lain. Sampai Nabi mah Pak, Nabi mimpin sholat aja nggak pernah menyinggung perasaan jemaah. Masih ingat gak waktu saya ceramah di Pak Haji Taufik? Nabi mah kalau sholat berjamaah bacaannya dipendekkan, tapi kalau tahajud bacaannya dipanjangkan. Kenapa? Jangan sampai perbuatan imam bisa menyinggung perasaan makmumnya. Sejarah mencatat Nabi tidak pernah menegur ada imam bacaannya pendek. Tapi Nabi negur Mu'adz bin Jabal karena baca Quran ketika sholat kepanjangan. Tuh berarti imam saja jangan menyinggung perasaan makmumnya. Jadi saya bisa nggak ceramah sampai jam 6? Bisa. Tapi Ustadz menyinggung perasaan jemaah karena setelah ini mau ada istighosah, ya kan? Ya iyalah. Nanti kata yang mimpin istighosah, Ustadz baru ngerti proyek kita diembat baik waktunya, ya kan? Ya iyalah. Makanya kita saling menghargai, ya. Terakhir Pak, motivasi diri. Apa prinsip yang diajarkan Islam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik mah yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia yang lain. Maka ketika kita ingin berbuat baik, kita bisa bantu orang dengan harta, bisa bantu dengan ilmu, bisa bantu dengan doa, bisa bantu dengan motivasi. Selama bisa bantu orang, insya Allah kita termasuk orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, terakhir, nanti apapun yang diberikan oleh keluarga besar PT IPSI, inilah kebaikan perusahaannya Pak. Udah pokoknya kita mah terima aja. Saya mah di sini juga alhamdulillah pengajian. Ya saya mah ini mah udah kayak keluarga di sini, malah saya masih silaturahmi. Pulang dikasih transport ya alhamdulillah saya mah terima aja. Kalau enggak ya kenapa? Ya kan? Ya udah kita mah terima aja. Ya awas Pak, kan perusahaan ingin berbuat baik, inilah kemampuannya, hargai ya. Tapi saya titip para kiai, para ustadz, para kesepuhan, tolong bantu juga perusahaan. Doakan perusahaan di tengah-tengah Bapak kiai, ustadz bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan bulan depan, 3 bulan ke depan, tahun depan, dan seterusnya, mudah-mudahan perusahaan ini diberikan kesuksesan, perusahaannya makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya pas Pak sampai 17.35. Karena saya mah kalau ceramah tuh disiplin Pak. Lewat dari 17.35 nanti hitungnya lembur masalahnya kan. Ya udahlah sampai di sini aja ya. Terima kasih Ketua DKM, Ketua Panitia Pak Haji Thomas sudah mengundang saya hari ini. Saya makasih banget ya. Tiap bulan masih diundang di sini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini perusahaannya makin maju, makin sukses, makin berkah,
dan nanti bisa dinikmatin oleh generasi-generasi yang akan datang. Demikian nasrul minallah wa fatun qarib, bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Al-Mukarram Ustadz Haji Mirwan Munawar. Terima kasih atas tausiah agama yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.